Pemohon terdakwa 1, Ripaldi Adityo Wardana alias Ucil bin Asep Kusnadi. Kemudian pemohon terdakwa 2, Eko Romadhani alias Koplak bin Kusim. Apakah jadwal persidangannya juga rasa-rasanya akan berbarengan, Pak? Karena majelisnya berbeda, bisa bareng, bisa tidak. Jangan sampai suatu saat terjadi 8 orang ini putusannya beda-beda, padahal ini satu kasus ya, itu yang kita jaga. Ya. Tadi juga saya tanyakan, artinya kalau berbeda hakim kan membuka peluang bahwa hasilnya juga akan berbeda, seperti itu kan. Bang Jutek, tapi kami update tadi, majelis hakimnya ini berbeda, 2 perkara ini beda majelis hakim, meskipun memang... Ini akan menjadi aneh kalau putusannya nanti berbeda, akan menimbulkan persoalan hukum baru nanti, gitu kan. Yang lain bebas, ini enggak, padahal ini kan satu kesatuan. Yo, Santuy People, akan bagi bersama Nyonya dan Mamang, si Abu yang pura-pura nggak tahu kalau lagi meeting, jadi nggak mau inframe juga. Pakun yang lagi ketip-ketip ngantuk ya, lungu 2 topi mangkok. Inhere always inhere. Jangan lupa buat yang belum subrek silakan dicengklung, buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Yo, ya. Santuy People, udahan dulu yuk main sedih-sedihannya, main donasi-donasinya udahan dulu yuk. Sekarang balik lagi fokus, lanjut lagi pengawalan karena sepertinya butuh pengawalan gede lagi nih seperti kemarin-kemarin ya. Soal kasus Vina. Kemarin ramai banget di Nusantara TV, ada info yang ngasih tahu soal kasus Vina bahwa berkas sudah sampai MA. Ya enggak, list majelis hakim juga sudah ada, cuma masih banyak kebingungan. Iya, di mata para netizen nih. Kebingungan seperti apa nanti kita bedah bareng-bareng. Sekarang kita meluncur dulu ke Nusantara TV, meluncur. Nih yo. Ya. Yang pertama kita buka dari ini dulu nih, video yang judulnya PK kasus Vina dan Eki diterima Mahkamah Agung, sidang menunggu jadwal katanya ya, berawal dari info dan malamnya di live di follow up tuh. Banyak pertanyaan-pertanyaan dari jurnalis Nusantara TV yang sangat-sangat mewakili teman-teman netizen ya. Tapi pertama kita nonton dulu ini infonya, ceki-ceki. Play. Mahkamah Agung telah menerima berkas peninjauan kembali kasus kematian Vina dan Eki di Cirebon. Berkas peninjauan kembali kasus itu menunggu keputusan Mahkamah Agung. Juru bicara Mahkamah Agung Yanto mengatakan PK kasus kematian Vina dan Eki telah diterima pada 4 November lalu dan telah dilakukan penunjukan hakim. Meski demikian, jadwal persidangan belum ditentukan oleh Ketua Majelis karena baru saja diputuskan siapa saja hakim yang akan menangani kasus tersebut. Namun dirinya menyebutkan jadwal persidangan akan segera ditentukan dalam rentang waktu 90 hari sejak ditetapkannya Majelis Hakim. Jadi PK kasus pembunuhan Vina itu sudah diterima di Mahkamah Agung pada tanggal 4 November ya. Dan majelis hakimnya sudah ditunjuk ya. Itu ada 2 karena yang mengajukan permohonan kan ada 2 itu. Ripaldi Adityo Wardana alias Ucil bin Asep Kusnadi. Kemudian yang kedua adalah Eko Romadhani alias Koplak bin Kusim. Ya, dua-duanya sudah kita terima dan majelis hakimnya sudah ditunjuk. Ya, sudah ditunjuk majelis hakimnya. Nah, dari info sekilas barusan banyak menimbulkan kebingungan di teman-teman netizen. Di salah satunya adalah kayak, loh kok cuma 2, Ucil sama Eko, yang lain kemana? Itu pastikan nanti di follow up juga sama di acara live nanti malamnya gitu kan. Terus juga majelis hakimnya nih yang jadi pertanyaan sama atau berbeda, dan ternyata katanya berbeda loh. Kan satu case, kenapa dibedain? Terus juga yang paling aku tangkep nih ya, banyak netizen yang sepertinya keberatan kalau udah nunggu lama, tanggal 4 kemarin baru masuk, yang 2 berkas tadi ya, nama hakimnya udah ada gitu, nama majelis hakimnya, listnya gitu. Tetapi untuk nunggu jadwal sidang itu harus nunggu 90 hari, 3 bulan. Itu buat nunggu jadwalnya doang. Jadwalnya yang nggak tahu misalkan 1 bulannya kemudian baru dijadwal. Iya kan, itu yang teman-teman netizen kayak, wah kenapa ini? Jadi teman-teman netizen kayak mikir, ya salam mbak baru dikendorin sedikit kok udah, tolong lah ya.
Tapi untungnya pada saat video ini rilis malamnya itu ada acara live dari NTV meluncur dulu. Just? Nih di sini Nyo, akhirnya di follow up kejelasannya. Ada Pak Ugro juga, ada Bang Jutek juga di sini. Kita lihat nih, kita bedah pelan-pelan nih ya. Kita highlight Bali Listen to People harus nonton fullnya ya, harus ditelaah lagi gitu biar lebih mengerti gitu infonya. Soal tadi sekilas tuh kayak wadidaw sekali gitu. Ini memang buka dari menit 403 yang menginfokan katanya PK udah sampai detailnya seperti apa, Ceki. Play. Pak Yanto, sebelum saya melanjutkan itu, yang 3 perkara ini apakah berbarengan sampainya di tanggal 4 November atau bagaimana Pak? Saya tanyakan tadi yang sudah diregister itu 2. Oke. Ya 2. Ada yang sudah diregister itu. 2 perkara atas nama perkara kasus apa Pak? Saya lupa ya tadi karena udah sore tadi menghubungi saya dari presenter TV One. Saya udah nanya, intinya berkas itu sudah nyampe tanggal 4. Sudah ditunjuk majelisnya seperti itu. Dan nanti majelisnya bisa dicek Pak di website Mahkamah Agung. Baik, kami tunggu perbaruan informasinya Pak. Nah sampai saat video ini di tag, aku tadi mencoba ngecek di webnya Mahkamah Agung, nggak nemunya karena aku bingung. User interface ya harus ngeceknya kayak gimana gitu, tidak ramah apa ya, UI-nya tidak ramah awam. Tapi ya udahlah, nanti itu mungkin teman-teman jurnalis NTV yang akan terus mencari infonya. Tapi yang jelas firm ya, tanggal 4 kemarin, which is itu 5 hari yang lalu, sudah nyampe gitu. Langsung halo bos ya, digarap langsung di ibaratnya di apa namanya, dibagi majelisnya ibaratnya, kurang lebih ditentukan lah ya, ditentukan. Sekarang kita nextnya ke menit 522 nih ya, menit 522 ceki play. Pak Yanto, untuk persidangannya sendiri sudah ditentukankah jadwalnya? Belum juga. Nah ini barusan dikirim sama staf saya ini Mbak, untuk pengajuan PK diterima di Mahkamah Agung tanggal 4 November. Kemudian akte permohonan PK itu tanggal 14 Agustus 2014. Pemohon terdakwa 1 Ripaldi Adityo Wardana alias Ucil bin Asep Kusnadi. Nomornya 198 PK /PIT/2024. Majelis Hakim DBS YB PP CAR. Kemudian pemohon terdakwa 2 Eko Romadhani alias Koplak bin Kusem nomor 199 PK PIT 2024. Majelisnya DB YPY SGT, PP-nya panitranya CAR. Gitu Pak. Itu berarti 6 terpidana ya Pak ya? Gimana? Berarti itu termasuk yang sidang PK 6 terpidana ya? Sementara kok yang masuk ini tadi. Apakah di dalamnya itu, tapi pemohonnya itu terdakwa 1 dan terdakwa 2 yang diterima Mahkamah Agung sementara ini. Apakah jadwal persidangannya juga rasa-rasanya akan berbarengan Pak? Karena majelisnya berbeda, bisa bareng bisa tidak. Oke. Nah dari info barusan ya, nampaknya Jubira juga agak bingung gitu ya. Nanti sebenarnya ada part Bang Jutek yang menjelaskan ternyata berkas itu tuh ada yang sendiri, ada yang satu berkas isinya rame-rame gitu. Nanti dijelaskan juga. Tapi dari sini bisa dipastikan bahwa dari Jubirnya menyampaikan majelisnya berbeda. Iya, majelisnya berbeda ya. Oke, yang ini juga yang menjadi apa ya? Keberatan teman-teman netizen gitu. Ya nanti juga ada himbauan dari Bang Jutek untuk teman-teman netizen, yuk kita kasih ketat lagi yuk. Ya jadi Listen to People yuk, tolong dibantu lah ya, tolonglah ya. Sayang soalnya udah berapa bulan kita ngawal Mang? 5 bulan. Udah 6 mau ke 6, tolonglah. Laporan Bang Juteknya udah berjalan 4 bulan, tolonglah. Sekarang kita ke nextnya. Just Ninyo. Soal berbeda majelis juga dikejar banget, di follow up banget sama Nusantara TV nih, kayak seriusan beda gitu. Ini kan satu perkara yang sama. Kita lihat kayak gimana, ceki-ceki. Play. Pak Yanto, tapi kemudian perkara-perkara atau berkas PK ini kan sebetulnya dalam satu kasus yang sama Pak. Kenapa kemudian berbeda-beda hakimnya dalam menangani berkas perkara?
Begini, udah kira-kira hampir 6 bulan yang lalu itu penunjukan majelis itu sudah pakai mesin, Pak. Sudah apa namanya itu? Otomatis itu ya, pakai apa namanya, Mbak? Sudah ya, itu pokoknya pakai mesin dulu. Jadi kalau dulu kan yang nunjuk manual ya, sekarang itu untuk ini, untuk objektivitas, untuk menghilangi sisi negatif, maka kemudian sudah tidak lagi, tapi mesin yang bicara, yang menentukan adalah mesin. Sudah. Oh. Ya, sudah online. Kalau bahasa anunya apa namanya itu, smart majelis, pakai mesin, bacanya smart majelis. Baik, sudah digital ya artinya ya? Iya. Okay. Nah, nanti biasanya seperti itu, Mbak. Oke. Pak, kalau hakimnya kemudian berbeda, bukankah membuka peluang bahwa hasilnya juga akan berbeda, Pak? Sementara kan kasusnya juga bisa kita sebutkan sama sebetulnya. Ya, kadang-kadang, Mbak, kalau ketahuan ada splitan, biasanya itu petugas kepanitraan memberitahukan kepada pimpinan atau kepada majelis bahwa ini splitan begitu. Kalau nggak diberitahu kan nggak tahu kalau splitan. Maka dengan diberitahu ya akhirnya mungkin majelisnya itu di majelis yang sama seperti itu. Ya, itu banyak yang terjadi seperti itu. Cuman kadang ada yang tidak ketahuan gitu. Kalau ini ternyata ada splitannya yang sama-sama juga diajukan kasasi misalnya atau PK begitu. Nah, kan kalau ini ya, mohon maaf aku rada gemes gitu ya. Aku sampai rada negatif thinking semalam nonton tuh, ya kenapa dipecah gitu, dibedain majelisnya, ada apa nih gitu. Balik lagi yang ditanyain kan nih, potensi banget menghasilkan putusan yang berbeda gitu kan. Bisa nanti 1 atau 2 beda, yang sisanya putusannya sama gitu kan. Ada apa nih? Aku sampai mikir negatif. Aduh, apa nih, mau disisain apa kayak gimana nih? Cuman ya udahlah, jangan pikir negatif. Katanya kan bisa dirubah gitu kan, soal kalau diinfokan. Nah, masalahnya ini kan bukan kasus yang redup, bukan kan? Pengawalannya tuh dar-der-dor kan, sidangnya aja live. Sebelum sidangnya aja, wah konfliknya kencang banget, ya enggak? Hampir semua TV ngundang. Jadi kayak ya kalau dibilang nggak tahu kayak tolonglah ya. Kayak aduh, ini viral banget. Ya sebenarnya kalau misalnya pakai cara katanya pakai digital gitu kan, jadi kayak random gitu kan, itu pemilihan hakimnya gitu ya. Itu sebenarnya aku setuju. Jadi biar nggak ada berat ke kanan atau ke kiri. Cuman kan yang dipermasalahkan itu ini satu case loh, harusnya jadi satu aja gitu kan. Iya, kan itu kan nggak saklek harus dari sistem itu, enggak. Tadi kan dijelasin juga. Cuman kalau ngelihat kayak gini, infonya udah keluar dengan majelis yang berbeda, kan berarti siapa tadi yang disebutnya panitera ya? Panitera tidak tahu dan tidak menginfokan dong berarti. Soalnya udah rilis nih, infonya udah rilis keluar dengan majelis yang berbeda. Dibilang ya kan kalau ketahuan nanti dikasih tahu gitu. Misalnya kalau ini ternyata di split gitu. Iya, kan ini viral banget. Tolonglah, kok bisa nggak tahu case ini tuh ya, kok bisa? Masalahnya ini balik lagi ya, Mang ya. Ini tuh case yang terlama netizen up di sosmed terus-terusan gitu. Iya, pengawalnya terlama. Sampai dari konflik prapet lanjut lagi. Persiapan, novum baru muncul, PK sidang. Terus ada di sana yang saya nggak tahu kalau ini, ya tolonglah, masa begitu sih, nggak kita harus positive thinking ya, tolonglah ya. Coba kita lanjut lagi. Oke, Pak Yanto, informasi terbaru juga bagaimana soal berkas PK dari Saka Tatal, Pak, dan juga Sudirman. Ini kan juga terpisah gitu ya dari 6 terpidana. Sudah adakah pembaruan informasi? Sementara yang diterima di kepanitraan tadi yaitu baru atas nama terdakwa Ripaldi Aditya Wardana alias Ucil bin Asep Kusnadi dengan nomor 198 PK/P 2024 dan pemohon terdakwa 2 Eko Romadhani alias Koplak bin Kosim nomor 199 PK/P 2024. Ini baru ini, Mbak, nanti. Besok Senin kita tanyakan lagi apakah yang lain sudah masuk atau belum.
nanti kita tanyakan. Baik, kami update Pak. Tapi kemudian hakimnya sudah ditunjuk. Ini berapa lama waktu yang diperlukan sebetulnya dari Mahkamah Agung untuk menentukan kapan jadwal persidangannya, Pak? Ya, kalau di PP 82 itu kan diberi waktu 90 hari. 90 hari. Bisa lebih cepat? Itu. Ya, mudah. Bisa lebih cepat juga bisa lebih molor gitu. Oke. Tapi mudah-mudahan ini lebih cepat karena ini bukan perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat itu menjadi perhatian lembaga atau pimpinan. Pak, kemudian detailnya nanti Senin. Nanti kita tinggal pantengin aja Nusantara TV, pasti di follow up lagi. Nah, ini sekalian nge-warning juga kali ya, mungkin secara halus tuh kayak ngasih tahu nih kalau netizen sekarang udah mulai ngumpul lagi, fokus lagi nih. Nanti Senin ngasih detailnya tetap menurut netizen yang wadididau, nggak menutup kemungkinan rujakan-rujakan akan datang gitu ya. Iya. Sebenarnya pernyataan yang tadi juga pertanyaannya dari jurnalis ini kan yang Sakatatal belum masuk gitu kan. Karena itu juga jadi pertanyaan, kenapa? Karena Sakatatal kan prosesnya udah duluan gitu. Kenapa kok justru yang terakhir nih yang masuk duluan gitu kan. Terus kalau yang aku paling wadidaw tuh nunggu jadwalnya aja 90 hari. Kalau kata Pak Susno tuh 90 hari berarti secara gini, selama mereka harus menunggu lagi 90 hari lagi. Teman-teman netizen harus menunggu lagi 90 hari lagi. Kayak tolonglah ya, dipercepat gitulah ya. Coba kita ke next ya. Just. Kemudian yang juga ingin diketahui oleh publik adalah soal penunjukan hakim. Sebetulnya bagaimana mekanisme dari MA dalam menunjuk satu hakim kemudian yang menangani kasus-kasus seperti ini. Apalagi ini menyita perhatian publik, persidangannya selalu kami liput, kami tayangkan. Apakah para hakim ini juga bisa dipastikan mengikuti dari awal kasus ini, ataukah hanya membaca sekedar dokumen saja yang dikirimkan kepada Mahkamah Agung? Ya, kalau hakim di Mahkamah Agung kan membaca berkas itu. Misalnya nopum, dia mengajukan nopumnya apa aja yang dibaca kan itu. Jadi kalau di Mahkamah Agung kan tidak ada sidang kayak di tingkat pertama itu, ya, melainkan hanya dokumen-dokumen yang telah diajukan oleh pemohon. Kalau pemohon mendalilkan itu nopumnya apa, sejauh mana kan begitu. Kalau misalnya PK-nya itu masalah kekeliruan nyata atau kekilapan, ya tentunya yang akan dipelajari ya tentang kekeliruan atau kekilapan nyata seperti itu. Pak Yanto, maksud kami adalah apakah kemudian hakim yang ditunjuk itu mengikuti perjalanan sidang yang digelar di PN Cirebon, Pak, yang selalu kami liput, selalu kami tayangkan? Oh, ya enggak, Pak. Enggak, kan semua yang di sidang itu semuanya kan dikirim ke kita. Ya, semua yang ada fakta hukum itu kan dikirim. Ya, itu sudah dicatat di berita acara persidangan. Ya, kemudian juga pendapat hakim nanti itu kan sebagai yang akan dipakai oleh hakim kasasi. Gitu. Artinya dari hakim itu sendiri sebetulnya tidak bisa merasakan atau melihat langsung, Pak, bagaimana emosi-emosi yang keluar di saat sidang berjalan, kemudian fakta-fakta yang juga terungkap di sana. Seperti apa sebetulnya pertimbangan-pertimbangan hakim ketika tidak menyaksikan langsung atau melihat mungkin secara digital soal proses persidangan? Ya kan di situ ada berita acara sidang, gitu. Kemudian nopumnya apa, kan ada semua dikirim ke kita. Dikirim ke kita. Jadi tidak ada sistemnya kalau hakim kasasi itu harus melihat persidangan di PN itu nggak ada, ya. Tapi apa yang menjadi nopum itu kan nanti dikirim ke Mahkamah Agung, nopumnya apa, apakah itu sebagai kualitas sebagai nopum, itu kan nanti akan di persidangan nanti oleh Majelis Kasasi. Nah, sorry dipotong. Sebenarnya ini juga kan yang jadi keresahan beberapa ahli gitu kan, terus teman-teman netizen juga nih, kayak kalau based on dokumen doang nih takut nggak nyampe rasanya gitu. Itu yang dari awal dikhawatirkan memang kan, Mang. Betul. Dan juga tim Nusantara TV aku yakin ya dengan mereka berjibaku fokus
meliput ya nggak, sidang segala macamnya itu, maksudnya mungkin dengan harapan nih ada loh jejak digital versi full. Siapa tahu gitu nanti aku pengen tahu kayak gimana gitu. Tapi kalau ngedenger penjelasan barusan kayak nggak penting ngeliatin ininya mah, rasa pas persidangan pra-PK-nya ibaratnya ya, yang penting lihat dokumen aja. Iya. Justru yang dikhawatirkan tuh rasanya yang nggak nyampe. Itu dia. Tolonglah ya. Balik lagi kalau tulisan itu kan ya tergantung orang, tergantung dia gimana bacanya gitu kan. Kalau rasakan kelihatan. Oh iya, dia menjelaskannya dari hati, dia begini. Tapi ya gimana? Tolonglah Satu People, teman-teman netizen, tolong. Ini kita lanjut lagi. Lanjut. Baik, Pak Yanto, kami ingin menanyakan ini sebagai afirmasi saja untuk biar lebih jelas. Artinya majelis hakim yang sudah terbentuk dari 8 orang ini baru 2 orang ya Pak ya? Iya. Baru 2 orang. Oke, kami tentu masih ada 6 orang lagi. Kami masih tunggu bagaimana update-nya. Berapa lama lagi Pak kira-kira kami bisa menunggu? Ya kami tidak tahu kan, tak tahunya sampainya kapan kan nggak tahu ya. Baik. Oke, begitu sampai itu langsung ditelaah, dipilah, kemudian Ketua MA menunjuk majelis seperti itu. Artinya begini, bisa saja majelis yang berbeda itu dalam perkara yang sama itu, kalau nanti ada laporan dari kepanitraan kepada pimpinan bahwa itu ternyata diseplit, seyogianya sama, bisa aja itu kemudian satu majelis. Tapi bisa juga kalau pemberitahuannya lambat, tahu-tahu udah diputus, ya. Ini mutus ya, itu bisa saja terjadi juga gitu. Nah, maka di sini diperlukan ketelitian dari kepanitraan pidana. Nanti kalau ada ini kok majelisnya beda, perkara yang sama, ini kepanitraan bisa melaporkan kepada pimpinan untuk dijadikan satu misalnya, karena ini majelis perkaranya sama gitu, bisa aja. Tapi juga bisa terjadi dua-duanya mutus karena tidak ada pemberitahuan, seperti itu. Artinya bisa disebutkan ini masih dinamis, masih bisa berubah? Bisa aja kalau diberitahu, ini bisa Pak, harusnya sebenarnya satu gitu. Ya, Oke. Dan sebaiknya sebelum ditetapkan itu gitu. Tapi apakah MA menilai bahwa ini harus disatukan Pak? Bagaimana? Apakah MA juga menilai bahwa perkara-perkara ini, 8 orang ini harus disatukan? Seperti hanya di pengadilan ya. Di pengadilan itu misalnya dulu ada kasus EKTP itu kan banyak sekali perkara. Itu tidak harus satu. Kalau satu hal kan ini sepanjang misalnya ini ketua majelisnya A, tapi anggotanya A ini juga menjadi anggota majelis B. Misalnya seperti itu. Oke. Bisa saja. Baik, karena kalau harus sama lah itu kadang-kadang kan itu tadi. Tahu-tahu nggak ada pemberitahuan, kita nggak ngerti kalau itu splitting, yang satu udah mutus, ini juga udah mutus, ketawanya udah sama-sama mutus, bisa aja gitu. Ya, dan hasilnya bisa berbeda-beda. Pak Yanto, terima kasih banyak sudah bergabung di NTV Prime Dialog. Kami tentu akan perbarui informasi soal berkas PK ini di lain kesempatan. Sekali lagi terima kasih Pak Yanto. Sampai itu tuh ngerinya tuh kalau udah kadung diputus, yang akhirnya amit-amitnya kalau berbeda ya ada yang nyisa. Iya. Masih ada yang nyisa di dalam gitu. Iya, sedangkan mereka berjuangnya bareng-bareng kan. Cuman yang bikin aku gemes tuh ya, mohon maaf ya kalau salah ya Phil, yang dirasa gitu dari penjelasannya tuh kok kayak nggak tahu gitu. Ada kasus segede itu tuh kayak nggak tahu gitu. Ya nanti tinggal nunggu kalau misalkan dilihat, teliti gitu kan, terus dikasih tahu, ya bisa disatuin gitu ya. Kalau enggak ya kalau nggak teliti terus nanti udah jalan berproses, ada putusannya beda ya udah gimana ya. Kesannya tuh kayak bukan kasus rame, ini kan pecah banget itu berapa bulan itu, tolonglah. Makanya nih, yuk teman-teman netizen, yuk comeback, tolonglah netizen, Satu People tolong. Sekarang kita lengkap ke komentar Pak Ugro Seno meluncur. Just. Ninyo. Ya. 1905, ceki. Play. Terpidana kan disidangkan dalam satu sidang yang sama, tapi kemudian terpecah lah istilahnya, baru 2 yang masuk. Kira-kira seperti apa Pak mekanisme tanggapan Anda? Ya, makanya berkas perkara yang diajukan ke PK ke Mahkamah Agung itu, apakah
satu berkas perkara untuk ke-7 orang atau 6 orang saya nggak tahu ya, atau masing-masing satu-satu. Jadi kita lihat saja kalau sekarang ada 2 orang berarti sepertinya 1 orang 1 berkas ya di situ ya. Jadi dipisah ya. Dipisah. Jadi mudah-mudahan sih tidak ada masalah menurut saya, hanya masalah ke administrasi di sekretariat atau sekjen Mahkamah Agung. Pak, ya mudah-mudahan nggak ada masalah. Tapi yang masalah dipisah ini benar-benar nanti ada part yang dijelaskan sama Bang Jutek kok. Ini mau ngelihat tanggapan dari Pak Ugro Seno gitu kan, yang berharap ini tidak ada masalah. Nih ada apa nih dipisahnya? Dipisah benar-benar sesuai berkas yang dijelaskan Bang Jutek, apa benar-benar dipisah per orang nih, itu yang masih menjadi tanda tanya nih gitu kan. Lengkap lagi ke enggak, ini kita lanjut lagi ceki play. Termasuk dengan majelis hakim yang ditunjuk untuk menangani perkara ini. 2 perkara sudah masuk, tapi kemudian disidangkan atau akan disidangkan oleh hakim yang berbeda. Tanggapan Anda seperti apa Pak Ugro? Padahal kan ini adalah, bisa kita sebutkan ini sebetulnya satu kasus berkaitan. Ya. Karena ini kasus penyertaan lebih dari 1 orang. Bagi saya pribadi sebaiknya disidangkan oleh hakim yang sama ya. Jadi jangan sampai suatu saat kemungkinan putusan saka tatal beda, putusan ini beda dan sebagainya. Padahal kasusnya satu nih. Ya jadi ya mungkin ada pertimbangan seperti itu tadi di Kejaksaan Agung, atau satu disidangkan dulu, nanti yang lain akan melihat pandangannya bagaimana. Ya, tapi jangan sampai suatu saat terjadi 8 orang ini putusannya beda-beda, padahal ini satu kasus ya, itu yang kita jaga. Ya. Tadi juga saya tanyakan, artinya kalau berbeda hakim kan membuka peluang bahwa hasilnya juga akan berbeda, seperti itu kan. Itulah mengapa saya tanyakan kenapa kemudian ini agak sedikit berbeda-beda, ini masuknya tanggalnya berbeda, kemudian padahal sebetulnya sidangnya satu gitu ya untuk 7 terpidana. Jadi bagus juga sih kalau hakim kan juga nonton Nusantara TV, nonton TV yang lain, dan mengikuti berita-berita di media sosial ya. Jadi informasi-informasi melalui media sosial atau media cetak ini menurut saya hakim juga pasti memperhatikan. Tapi sayang sekali tadi saya tanyakan bahwa hakim ini sebetulnya tidak terlalu mengikuti karena cukup panjang prosesnya Pak, dan memang base-nya itu hanya berdasarkan dokumen yang diterima, dokumen perkara yang diterima oleh hakim. Sebetulnya bagaimana seharusnya atau mungkin idealnya dari pandangan Pak Ugro hakim kemudian menilai kasus ini? Ya, kalau PK ini kan mungkin diambil yang terbaik ya, terbaik. Berarti kan ada jurisprudensi. Jadi misalnya pemeriksaan tersangka sejak awal tidak didampingi penasihat hukum dan itu sudah ada jurisprudensi bisa dibebaskan, ya yang lain nanti ngikuti. Satu itu aja sudah. Ya mungkin 1 hari cukup seharusnya diputuskan dengan melihat peristiwa yang dilaporkan bahwa pada saat pemeriksaan di penyidikan, para tersangka sebelum menjadi terdakwa atau terpidana itu tidak pernah didampingi oleh penasihat hukum. Sehingga katakanlah misalnya seseorang benar-benar pelaku, itu tidak didampingi penasihat hukum secara awal, itu juga bisa dibebaskan. Oke. Bener banget, Ugro nggak bisa jadi hakim aja gitu ya. Tapi menarik ya, masa kalah hakim di MA tadi, kalau menurut jubir yang dibilang tadi gitu kan, yang katanya nggak terlalu mengikuti, tadi juga dijelaskan oleh jurnalis NTV. Masa kalah sama Hakim Eman? Hakim Eman waktu diwawancara dia bilang, oh saya mengikuti kabar-kabar di luar seperti apa, sampai-sampai yang dimention kan pas sidang, kalau ada yang bilang saya masuk angin gitu kan, tahu gitu update keresahan di luar tuh kayak gimana sih, ada case apa gitu ya. Tolonglah ya, gemes banget ya aku, amit-amit banget jangan sampai tiba nanti beda, hasil putusannya beda, terus ya kita nggak tahu gitu ya. Tolong. Masalahnya ini kan ya udah ada di media di mana-mana gitu. Masa sidangnya masa iya sekali aja nggak nonton sih gitu. Apalagi yang pas ini persidangan setempat kan itu pecah banget itu, ada yang teriak-teriak, ada yang ngamuk itu kan viral banget. Tolonglah. Sekarang kita lengkap ke Bang Jutek, meluncur. Nih ya. Ke Bang Jutek penjelasan yang soal berkas ya, ceki-ceki. Play. Jadi gini Mbak, memang PK yang kami ajukan ini itu ada 3 berkas, tiga berkas. Yang pertama adalah atas nama Rivaldi, memang betul, dan kemudian atas nama Eko Ramadhani. Kemudian 1 berkas lagi atas nama
Sudirman, ya. Jadi memang itu tidak satu berkas, ya, tidak satu berkas. Ya, memang itu terdiri dari 3 berkas, sama saka total berarti itu ada 4 berkas terpisah, ya. Saya yakin Mahkamah Agung ini akan memutuskan itu pasti satu paket, karena ini satu dengan yang lain berkaitan. Itu sebabnya saya dapat mengerti kenapa saka total itu belum diputus, belum diperiksa, karena nggak mungkin akan berbeda, gitu. Seperti yang disampaikan Pak Ugro tadi, ini akan menjadi aneh kalau putusannya nanti berbeda, akan menimbulkan persoalan hukum baru nanti, gitu kan? Yang lain bebas, ini enggak. Padahal ini kan satu kesatuan, ya, misalnya, atau berbeda, ya. Jadi menurut saya ini pasti akan satu berkas dan satu putusan dan akan pasti sama kalau menurut saya, ya, selaku praktisi hukum. Kenapa? Karena ini peristiwanya sama. Terdakwanya didakwa bersama-sama. Kalau namanya bersama-sama, satu diantaranya itu kalau tidak ada, ya tidak bersama-sama lagi, gitu loh. Ya, jadi ini menurut saya pasti apa yang disampaikan Pak Ugro tadi betul. Ya, saya yakin ini satu berkas, ya, gitu. Sorry, berarti total tuh kalau nggak salah nangkep Mamang ya, mohon maaf kalau salah ya, ada 4 berkas. Saka sendiri. Ya. Ucil atau Ripaldi itu ya dia sendiri, terus Eko berarti isinya ada Eko, Hadi, Jaya, Supri, Eka. Ya enggak, sama Sudirman sendiri. Kalau mengacu ke penjelasan Jubir tadi yang udah masuk itu Ucil sama Eko, ya. Berarti yang belum ada kejelasannya, yang mungkin nanti diupdate Senin itu perihal yang berkasnya Saka sama Sudirman gitu ya kalau nggak salah ya. Nanti kita sambil tunggu juga, tadi janjinya kan Senin akan diupdate perihal detailnya ya. Coba kita lanjut dikit. Lanjut. Bang Jutek, tapi kami update tadi majelis hakimnya ini berbeda, 2 perkara ini beda majelis hakim. Meskipun memang disebutkan bahwa ini memang masih dinamis, artinya masih bisa berubah. Tapi sejauh ini tanggapan Bang Jutek seperti apa? Saya belum update tuh ya teritunya, tapi saya yakin kalaupun berbeda itu pasti akan sama lah putusannya. Mereka pasti akan mempertimbangkan satu dengan yang lain. Kami belum dapat update. Kalau update untuk dikirim ke Mahkamah Agungnya 2 minggu lalu sudah kami terima rilis dari pemberitahuannya, ya. Jadi memang masyarakat harus bersabar lah, karena memang ini berproses, ya. Prosesnya ini cukup panjang dan itu secara formil hukum harus kita lalui. Tidak bisa menduga kita bahwa ini tidak bersalah, hari ini kita bebaskan yang bersangkutan, tidak bisa hukum rimba. Tapi ini hukum formil ini harus kita lalui bersama. Saya sendiri selaku kuasa hukum dan juga penasihat hukum dari para terpidana ini juga tentu tidak sabar ya, melihat kok begitu lama gitu ya. Kami desak terus, ya kan, bermacam cara kami lakukan desak untuk menegakkan keadilan ini. Ya, sampai hari ini kami masih kawal ya LP kami di Bareskrim Mabes Polri dan juga mendesak ya secara media. Kami berterima kasih nih kepada Nusantara TV ya, yang saya berpikir wah ini udah turun ininya, tidak ada tekanan, tidak mau muncul lagi, gitu kan. Ternyata ini surprise masih kita kawal terus. Ini untuk demi kebenaran, demi keadilan, saya pikir jangan bosan-bosan kita untuk terus suarakan sampai ini benar-benar, ini masih panjang Mbak. Habis putusan PK pun ini buntutnya menurut saya panjang. Ya, panjangnya apa? Pasti nanti ada efek hukum yang lain karena ini terkait ya dengan yang ada. Nanti kami akan beberkan lah. Ini saya yakinkan ini pasti panjang ya untuk penegakan hukumnya. Yang tahap pertama ini kita ingin bebaskan dulu para terpidana. Kalau udah mereka di luar kan kita mau panjang gimana pun sudah tidak menyangkut nasib orang di situ ya. Orang sudah bebas. Jadi kami Bang Jutek, kami meyakini ini pasti panjang karena buntut ya. Ya, silakan Mbak Patricia. Akan diramein sebenarnya, tapi tetap objektif utama keluarin dulu nih yang di dalam nih. Nanti mau alot-alotan sampai berbulan-bulan, mau seret sana seret sini, siapapun yang ke bawah gitu kan, gasken. Peradi nggak kaleng-kaleng ya. Tapi tetap fokus objektif. Keluarin dulu yang di dalam udah keluar, yuk gas. Kita
Kita beresin sampai tuntas. Siapa? Si A bungkus, si R bungkus, Bapak P bungkus, si K bungkus. Udah tahu arahnya kemana ya setelah ini gitu. Tapi tetap objektif utama keluarin dulu yang dalam, sama nggak lupa Bang Jutek itu nggak pernah lupa untuk tetap meminta dukungan teman-teman netizen, kawalan teman-teman netizen, karena ya mungkin Bang Jutek ngerasain sendiri ya the power of netizen kayak gimana ya. Tolonglah. Tapi ya semoga dengan optimis tadi yang disampaikan Bang Jutek, ya semoga sih satu majelis, tapi walaupun beda majelis, hasilnya sama gitu kan. Jangan sampai ya, tolonglah. Ini kita lengkap lagi kasih nextnya. Nih menit 28.04 ceki-ceki. Play. Bang Jutek, memang disebutkan Pak Yanto tadi bahwa ini sebetulnya masih dinamis, meskipun sekarang majelis hakim yang berbeda, tapi ini kemudian kalau misalnya disampaikan bahwa ini adalah satu perkara, bisa saja ini berubah. Tapi siapa yang kemudian bertanggung jawab Bang Jutek untuk menyampaikan kepada Mahkamah Agung bahwa ini merupakan satu perkara gitu untuk mengingatkan? Mahkamah Agung mempunyai kewenangan sendiri, tentu ini adalah kewenangan dari Ketua Mahkamah Agung menunjuk majelis menunjuk majelis agung di Mahkamah Agung. Ya siapa yang berhak menunjuk dan mengontrol atau mengingatkan, saya pikir ya kalau dari pemerintah, karena itu adalah beda dari yudikatif ya, di pemerintahan ya, ini tentu ini masyarakat lah, kita lewat eksekutif, tentu pemerintah tidak bisa mencampuri ya. Kalau ada yang berharap banyak, misalnya Pak Oto kemana sih yang selaku Wamenko, banyak yang bertanya selama ini. Sudah Bang Oto ini baru 2 minggu ya menjadi Wamenko Hukum dan HAM. Kita harus paham ya, Bang Oto ini sekarang ini sudah menjadi pejabat publik. Dari status pengacaranya pun sesuai undang-undang advokat dia harus cuti ya, harus cuti, tidak boleh berpraktek. Jadi menurut saya kalau kita harapkan eksekutif seperti dengan ada Bang Oto seperti untuk masuk ke sana, saya pikir enggak lah. Kita juga enggak ini, tapi kalau pemerintah mengingatkan atau masyarakat mengingatkan, saya pikir boleh ya gitu, Mbak. Gitu. Baik, saya ingin balik. Nah ini yang akhirnya bikin aku bener-bener harus minta tolong satu people, teman-teman netizen buat lanjut kawal lagi ya. Ya mungkin bisa dari Bang Oto ngerimain doang gitu. Tapi kalau untuk mendesak karena itu ya berdiri sendiri ibaratnya rada susah. Jadi benar-benar harus rakyat dalam case ini via digital lah, itu teman-teman netizen yang mendesak gitu ya. Aku sempat mikir begini semalam tuh ya saat nge-breakdown materi ini, sempat mikir apa kita rame-rame ya nge-tag akun admin Gerindra di TikTok ya. Iya maksudnya kan ya sedikit banyak udah pada tahu siapa admin di balik akun Gerindra itu kan. Seenggaknya bisa nyampe bisikin, Pak ini rakyat Bapak pada ngaduin perkara kasus Vina nih Pak. Seenggaknya nyampe gitu. Aku mikir begitu, apa kita geruduk ya, kita tag ada postingan yang soal kayak apa, yang soal Vina, kasus Vina ini PK-nya kita tag akun admin Gerindra, apa kita geruduk komen ke sana ya, Min tolong dong ini bantu dipercepat gitu kali ya, pasti nyampe tuh, minimal nyampe ke Bobby gitu kan. Tolong ya. Ini aku rada gemes kemarin. Udah nggak ada kabar kan, tiba-tiba muncul, ya cukup mengejutkan juga ya. Tolonglah ya. Yuk kawal lagi yuk, kompak lagi yuk. Udahan dulu main donasi-donasinya, main sedih-sedihannya udahan dulu yuk. Kawal lagi yuk, ini penting nih. Iya sayang ya. Soalnya maksudnya nanggung gitu. Kita udah ngawal 6 bulan gitu, masa udah mau mau final gitu kan. Masa mau ditinggalin, ayo dong. Ayo, satu people juga sampai hafal siapa-siapa nama terpidananya, nama-nama saksinya. Widi Mega sampai tahu Purnomo Balelo segala macam. Yuk minta tolong kawal lagi, kita gas lagi. Kemungkinan juga antara mungkin malam ini atau besok atau Senin Nusantara TV akan nge-up lagi nih. Karena seperti bisa kita lihat tadi, feel-nya itu benar-benar konsisten dan setia ya. Kalau ada materi baru kita up gitu. Satu people juga tolong ya, wajib nonton fullnya nih ya biar kedorong,
minimal nyampe ke homepage teman-teman netizen lainnya yang sempat ngawal Vina gitu. Kok nggak ada ya di homepage YouTube-nya kasus Vina, karena ini kita up yang Nusantara TV terus nyampe ke mereka tonton, wah sepertinya harus turun gunung lagi nih. Oke. Ya sambil nunggu kelanjutannya ya, tolonglah ya teman-teman Santai TV, tolong pisan ini mah, mohon maaf ngerepotin, minta tolong. Saya kita menuju ke Super Thanks. Cus. Yo. Yes. Super Thanks kita kali ini ada 4. Ada 4. Yang pertama kita buka dari Saninata. Padahal makin banyak bicara, aku makin yakin kalau benar goblok. Sabar. Rusak ini mana? Dari Inedit Promenade. Aku cengeng, tolonglah katanya. Kalau zaman dulu berita macam gini cuma di kolom kecil koran apa tuh? Pos Kota. Oh. Ya Allah, angkatan Pos Kota, tolonglah ya. Ya udah sih, lu keliling aja sambil ngurut. Nggak sabar banget pengen nih berita jadi sih. Makanya up dong sidang PK Jessica, makasih ya. Oh iya, Jessica juga ya lagi sidang PK, tapi ini urgent banget nih. PK kasus ini urgent nih. Nintiana Rosim pas jadi PH-nya Saka Tatal aku salut banget, tapi sekarang aku sedih banget. 3 kali ini ya. Lasnya dari Gita Puspa. Ya Tuhan, aku keluarga ngikutin terus update Radio Santai soal ini. Kami berdoa banget semoga ini orang bisa dilopisikan ya. Sumpah blunder banget kalau dibiarkan bisa jadi contoh buruk buat orang lain, woi katanya. Kalau ada petisi penjirikin ya, kami sekeluarga pasti vote buat Jombang. Semangat selalu buat kalian ya. Lanjut, kami nonton terus update kalian nih, mantap. Yuk kawal lagi kasus Vina PK-nya, ambil jalan. Terima kasih kepada para sultan santuy yang sudah memberikan super thanks kepada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy People yang itu berkomen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasi di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton, lanjutin komen seperti biasanya dan Mamang Abu yang ngantuk lagi, pakun yang muter-muter dulu tapi mangkok cabut dulu dan ciao.